Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk bab yang baru ya, bab 4, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Kenapa Ibu tanyakan tadi sudah sarapan atau belum? Karena untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang nutrisi pada bahan makanan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga sistem pencernaan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.5.1, mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Kemudian 4.5.1, menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan dan menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan. Nutrisi. Terdapat 6 jenis nutrisi dalam makanan, yaitu yang pertama ada karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang terakhir adalah air. Karbohidrat. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula termasuk karbohidrat sederhana, banyak terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian ada pati dan serat. Ini termasuk karbohidrat kompleks. Pati ditemukan pada kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Untuk serat, seperti selulosa, itu ditemukan di dinding sel-sel tumbuhan. Sumber serat yang baik antara lain yaitu roti gandum atau sereal. Ada kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Serat tidak dapat dicerna oleh tubuh. Ya, kita punya saluran pencernaan tapi tidak dapat mencerna serat sehingga nanti dikeluarkan bersama feses atau kotoran kita. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Ini ada gambar karbohidrat. Contohnya ada banyak di situ ya. Ada kacang-kacangan, kemudian ada pisang, kemudian ada umbi-umbian juga. Ada juga di beberapa buah-buahan. Lemak. Berdasarkan struktur kimianya dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Banyak ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Untuk lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Contoh lemak tak jenuh yaitu minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji. Seperti contohnya yaitu minyak zaitun. Ya. Lemak adalah unit penyimpanan yang baik untuk energi. Jadi kalau misalnya kita punya makanannya berlebih di dalam tubuh kita, maka nanti makanannya disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Nanti pada saat kita membutuhkan energi, lemak nanti yang kita gunakan untuk sumber energinya. Ini ada beberapa gambar lemak ya. Biji-bijian, ada daging, kemudian ada alpukat, ada kacang almond, ada minyak juga. Nah, kalau di sini ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ada gambarnya di situ ya, dicontohkan kalau lemak yang jenuh contohnya ada daging merah, daging babi, dan makanan cepat saji. Kemudian untuk lemak tak jenuh contohnya yaitu ada minyak zaitun dan
kacang almond ya, kacang almond contohnya. Selanjutnya adalah protein. Protein yang kita makan berasal dari hewan yang kita kenal sebagai protein hewani, dan ada yang berasal dari tumbuhan yang kita kenal sebagai protein nabati. Protein hewani antara lain yaitu ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan untuk protein nabati antara lain yaitu kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu itu merupakan salah satu sumber protein yang terbaik ya. Itu adalah sumber protein yang sangat baik. Jadi kalau kalian misalnya nggak suka ikan, nggak suka telur, nggak suka susu, makan tempe sama tahu yang banyak ya, karena itu sumber protein yang baik. Kemudian di sini ada fungsi protein. Yang pertama ada sebagai penghasil energi, yang kedua untuk pertumbuhan, yang ketiga mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, yang keempat pembuat enzim dan hormon, dan yang kelima adalah pembentuk antibodi. Jadi ternyata protein itu bisa membuat atau membentuk antibodi dalam tubuh kita ya. Yang suka makan tempe, makan tahu, antibodinya bagus, lebih tahan terhadap penyakit ya. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada, karena diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya ada vitamin B dan vitamin C. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak, dikenal dengan vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya adalah mineral. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Di antaranya yaitu ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, yodium, dan seng. Mineral yaitu nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Apa aja fungsinya? Kita lihat. Yang pertama yaitu untuk membantu reaksi kimia tubuh. Yang kedua yaitu berperan dalam proses pembangunan sel. Yang ketiga yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang keempat adalah pembentukan dan pemeliharaan tulang. Yang terakhir yaitu adalah air. Air adalah faktor yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Sel tubuh makhluk hidup itu sekitar 60-80% terdiri dari air. Jadi sebagian besar tubuh kita itu tersusun dari air. Air dibutuhkan oleh tubuh, yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, serta media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Bagaimana cara mengetahui suatu makanan mengandung zat-zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh? Caranya yaitu dengan menguji kandungan nutrisi tersebut dengan menggunakan reagen atau indikator. Untuk uji kandungan nutrisi pada bahan makanan, nanti kita akan menguji dua nutrisi yang ada pada makanan ya, yaitu kandungan karbohidrat atau amilum dan kandungan lemak pada makanan. Untuk amilum atau karbohidrat kita menggunakan reagen Lugol. Lugol di sini kita ganti dengan betadin ya, karena betadin di dalamnya mengandung iodin yang bisa digunakan untuk reagen atau indikator karbohidrat, karena kalau dia digunakan nanti bisa merubah warna zatnya, zat makanannya. Kemudian lemak kita gunakan kertas buram. Kertas buram itu contohnya kertas sampul yang warnanya coklat ya, nak tahu ya? Ya nanti kita akan pakai itu. Kemudian bagaimana caranya? Nanti kalau seandainya makanan yang kita punya kita tambahkan betadin berubah menjadi biru kehitaman, berarti makanannya mengandung karbohidrat. Kemudian kalau kita punya makanan kita oleskan kepada kertas buram atau kertas sampul yang warna coklat, nanti berubah jadi transparan, berarti itu tanda kalau makanannya mengandung lemak. Nanti kalian uji ya.
Nah, ini nanti contoh cara mengisi hasil pengamatan kalian. Ini ada beberapa jenis bahan makanan, ya. Ada nasi contohnya, kemudian ditambahkan dengan lugol, ternyata warnanya berubah jadi biru kehitaman. Ini tandanya nasi mengandung amilum. Kemudian yang kedua contohnya ada minyak. Minyak ternyata setelah dioleskan dengan pada kertas buram atau kertas sampul yang warna coklat tadi, ternyata kertasnya jadi transparan, berarti minyaknya mengandung lemak. Nah, ini nanti contoh tabel yang akan kalian isi seperti ini ya. Jadi hanya mengetes kandungan karbohidrat dan lemak ya. Reagentnya yang digunakan adalah iodin dari betadin. Nah, tugas kalian pada kesempatan kali ini yaitu kalian melakukan praktikum sederhana di rumah masing-masing ya, bukan kelompok tapi tugas individu. Ada LK, nanti kalian kerjakan LK-nya ya, berupa LK uji kandungan nutrisi pada makanan. Kemudian ada prosedurnya, langkah kerjanya kalian ikuti. Jangan lupa dicatat hasil pengamatannya pada tabel. Kemudian jangan lupa ada pertanyaan dijawab juga ya. Jangan lupa juga sertakan video atau foto-foto pada saat kalian melakukan pengamatan ya. Lebih bagus lagi video, nanti kalian kirim bersama LK-nya di tempat yang sudah ibu sediakan nanti di classroom ya. Nanti dikirimnya melalui classroom tugasnya. Kemudian untuk penilaiannya ibu ambil ada 2 ya. Untuk LK nanti ibu nilai sebagai penilaian pengetahuan ya. Kemudian untuk foto atau videonya nanti ibu nilai sebagai penilaian keterampilan. Jadi penilaiannya ada 2. Satu tugas dapat 2 nilai. Keren kan? Lah, ini nanti bentuk LK-nya seperti ini yang kalian kerjakan. Ini untuk aktivitas 2-nya yaitu menguji lemak. Ini tabelnya ya. Kalian nanti isi di sini hasil pengamatan kalian. Ada pertanyaan juga nanti diisi ya. Pertanyaannya ada 5. Kalau kalian melakukan percobaan pasti bisa jawab. Kalau enggak melakukan percobaan ya enggak bisa jawab ya. Jadi harus melakukan percobaan. Dan alhamdulillah sudah selesai ya untuk materi pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran kali ini ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa dikirim videonya dan tugasnya di classroom. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.